Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Keluarga, Konflik dan Sikap yang Salah. Bahan bacaan kita terambil dari kitab Kejadian 16 ayat 5-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Mengambil keputusan yang salah sehingga terjadi konflik adalah satu hal. Menghadapi konflik dengan sikap yang salah ternyata adalah hal yang berbeda. Abraham mengambil keputusan yang salah sehingga timbul konflik dan Sarah menyikapi konflik itu dengan cara yang salah. Inilah yang terjadi di dalam teks ini. Sikap seperti apa? Sama seperti kebanyakan orang, Sarah melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ayatnya yang kelima. Sarah menuntut Abraham untuk bertanggung jawab. Dalam terjemahan baru, penghinaan yang kau derita ini adalah tanggung jawabmu. Dalam teks Ibrani justru dikatakan kiranya kekerasan ini menimpa engkau. Jadi di sini Sarah tidak hanya menyalahkan tetapi juga menumpahkan kekesalan kepada suaminya. Saudara, dalam batasan tertentu Abraham memang keliru. Abraham terlalu cepat mengambil keputusan. Namun kalau ditelisik, bukankah keputusan itu juga dipicu oleh ide Sarah sendiri? Bila tidak ada ide seperti apa yang Sarah sampaikan, kecil kemungkinan Abraham berani untuk menjadikan Hagar sebagai gundik. Sikap yang salah selanjutnya adalah betapa mudah Sarah merohanikan segala sesuatu. Hal ini nampak dari Sarah dengan berani berkata, "Kiranya Tuhan menjadi hakim antara aku dan engkau." Ayatnya yang kelima. Dengan kalimat ini, Sarah merasa dirinya sepenuhnya di pihak yang benar. Yang bersalah adalah Hagar yang menindasnya dan Abraham yang tidak melakukan apa-apa atas hal tersebut. Bagaimana Tuhan melihat situasi ini? Meneliti lebih jauh, dalam hal ini justru Sarahlah yang berada di pihak yang negatif. Maksudnya adalah Sarah yang merasa dihina, justru sebenarnya dirinya lah yang menjadi penindas. Yang merasa baper sebenarnya adalah penindas tulen. Alkitab bahkan mencatat beberapa kali tentang Sarah sebagai penindas, ayat 6 dan ayat yang ke-9. Sebagai korban penindasan, Hagar melarikan diri dan Tuhan menjumpai dia, ayat 7-12. Tuhan memperhatikan keadaannya, bahkan memberikan janji yang indah kepadanya. Dari peristiwa ini terbukti bahwa Tuhan melihat apa yang sedang terjadi, ayat yang ke-13. Penindasan yang Sarah lakukan sekaligus menunjukkan apa yang dia ucapkan kepada Abraham itu tidak sungguh-sungguh. Dia meminta Allah sebagai hakim, tetapi pada akhirnya dia sendirilah yang menjadi hakim. Dan ketika Abraham menyerahkan kasus ini kepadanya, Sarah justru langsung menindas Hagar. Apa sih yang bisa kita renungkan, saudara? Yang bisa kita renungkan adalah demikianlah natur manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa itu suka melempar kesalahan dan menyalahkan orang lain. Manusia yang berdosa itu gampang baper ketika merasa diperlakukan tidak adil tanpa menyadari justru seringkali bertindak jauh lebih tidak adil kepada orang lain. Semua kecenderungan dosa ini sangat berpengaruh di dalam relasi tanpa terkecuali dalam konflik antar anggota keluarga. Namun syukur kepada Allah, Dia tidak membiarkan saudara dikuasai oleh dosa. Allah bukan hanya menghapuskan dosa, tetapi juga memberikan kekuatan untuk mengalahkan dosa. Dialah Yesus, Tuhan yang telah menyelesaikan persoalan dosa seluruhnya di atas kayu salib. Yesus mau diperlakukan tidak adil demi saudara, dan Kristus telah mengampuni keberdosaan saudara. Pemahaman inilah yang menjadi dasar untuk saudara miliki sikap yang benar ketika terjadi konflik dengan sesama. Jadi, gak ada alasan untuk memiliki sikap yang salah terhadap konflik yang terjadi, sehingga pemulihan relasi menjadi mungkin untuk terjadi.
Amin.